Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sesungguhnya aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ya. Jadi tadi di ayat tersebut di surat Az-Zariyat ayat 5 itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain supaya beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ibadah di sini bukan hanya ibadah makhluk saja atau ibadah salat, zakat dan sebagainya, tapi ibadah sendiri itu maksudnya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu kita melakukan amalan-amalan kita itu dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang benar gitu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya setiap hidup kita itu kita jadikan ibadah. Setiap aktivitas kita dalam hidup itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika niatnya benar dan caranya benar. Itu adalah tujuan hidup kita yang pertama. Terus ada yang kedua, itu di Al-Baqarah 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tujuan hidup kita yang kedua adalah Allah menurunkan kita di dunia ini untuk supaya kita menjadi khalifah gitu di sini, supaya kita mengelola bumi ini, kita mengelola memanfaatkan sumber daya bumi ini dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh yang diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Dan menjadi khalifah pun itu dalam rangka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kita tahu tadi bahwa yang pertama kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita kembali juga kan kembali. Jadi pertanyaan kedua, kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, untuk apa kita hidup di sini? Yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, hal-hal tadi itu sebenarnya mungkin sudah kita tahu dari kecil gitu. Minimal yang sekolah di sekolah umum atau sekolah negeri minimal 12 tahun sudah diajarkan surga dan neraka gitu. Nah, atau kecuali yang sekolahnya mungkin nggak di sekolah umum, di sekolah Kristen, mungkin 3 tahun ke SMA itu pelajaran agama. Tapi pada intinya sebenarnya hal-hal yang tadi itu kita udah tahu gitu dari masa kecil kita atau dari sekolah. Cuman kenapa kok fenomena orang-orang sekarang maksudnya kelakuan muslim tidak mencerminkan Islam? Bisa jadi karena kita sendiri belum paham gitu. Kita mendengar cerita surga dan neraka itu, ketika kita mendengar itu seakan-akan seakan-akan peristiwa-peristiwa surga, neraka atau Allah Subhanahu wa taala itu hanya cerita gitu, cerita belaka atau cerita dongeng yang kita nggak merasa bahwa itu akan terjadi pada kita gitu. Kita nggak merasa bahwa kalau kita berbuat dosa atau kita akan masuk neraka gitu, dan kita tidak merasakan bahwa neraka itu panas gitu. Beda dengan sahabat, ketika zaman sahabat itu, ketika Rasul menceritakan tentang neraka itu sampai menangis gitu sahabat, karena memang ketika mendengar itu juga langsung seakan-akan terasa gitu bahwa peristiwa itu akan terjadi pada diri mereka. Ketika diceritakan tentang surga juga benar-benar memacu atau memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu gitu. Beda sama kita diceritakan tentang surga, langsung diceritakan tentang neraka, langsung gitu. Ya maksudnya, jadi kita beda tentang orang sekarang gitu. Jadi intinya ketika diceritakan atau ketika disampaikan masalah-masalah tersebut itu nggak kena ke kita nggak merasakan bahwa itu akan terjadi pada diri kita pada akhirnya. Nah, ketika orang benar-benar memahami itu, orang benar-benar memahami apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa kita hidup di dunia ini
adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang tersebut akan berhati-hati gitu dalam setiap perbuatan dia. Ketika dia ingin berbuat sesuatu, itu dia lihat dulu menurut tuntunannya yang sudah menciptakan saya, ini boleh nggak saya lakukan. Jadi setiap dia ingin melakukan sesuatu itu dia melihat dulu ini boleh atau enggak. Dia selalu berhati-hati. Artinya dalam setiap kegiatan hidupnya itu dia selalu menegakkan Islam gitu, dalam setiap aktivitasnya. Dia mau pergi ke kamar mandi, dia menegakkan Islam sesuai dengan tuntunan Islam. Dia mau bekerja juga sesuai dengan Islam. Nah, artinya dia menjadikan setiap menjadikan setiap amalan hidupnya itu adalah dia berusaha menjadikan setiap aktivitasnya itu amalan soleh. Apa yang dimaksud dengan amalan soleh? Itu adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Artinya kita melakukan itu karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita melakukan perbuatan itu dengan cara yang benar. Artinya tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya ketika kita kuliah itu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ketika waktunya sholat, ya kita pergi sholat gitu. Terus misalnya ketika lagi kuliah, lagi follow Zoom, ada mahasiswi yang agak-agak menggoda gitu, itu jangan terus kita duduk di sebelahnya. Mungkin bagi berarti nggak normal. Itu dia dosen yang ketika ada misalnya ada cewek berarti nggak usah masuk kolam. Ada yang agak-agak menggoda hati itu, ya kita jangan duduk di sebelahnya atau duduk di belakangnya dia atau jadi kita coba duduk yang agak jauh gitu, yang dia nggak di jarak pandang kita, misalnya seperti itu. Itu misalnya ketika lagi kuliah, terus misalnya kita juga lagi kerja kita niatkan saya ini bekerja ingin mendapatkan rezeki yang halal gitu, ingin mendapatkan rezeki yang halal, kita niatkan karena Allah. Nah, kita lihat juga si kerjaannya ini maksudnya terlarang atau tidak buat kita. Tempat kita bekerja itu si kantornya ini dia melakukan sesuatu yang haram nggak? Misalnya apa dia menjual alkohol, atau dia menjual makanan-makanan terlarang, atau dia menjual produk-produk haram, atau si perusahaan ini misalnya bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Itu kita lihat seperti itu. Dan misalnya juga kita lihat kerjaan kita, walaupun kita nggak berhubungan langsung, misalnya menjual alkohol atau menjual daging ini, tapi misalnya kita nyuci piringnya gitu, kita kerja di restoran, itu termasuk nyuci piring atau nyuci gelas, itu kan artinya kita bersentuhan juga dengan alkohol. Nah, padahal di dalam kan itu bersih. Jadi artinya nah, artinya padahal di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yang terkena dosa khamar itu, terkena dosa minuman-minuman keras itu bukan cuma yang minumnya aja, tapi yang minum, yang menjual, yang mengolah, yang mendistribusikan, artinya semuanya yang mencuci juga, yang ya kan, artinya semua yang terlibat dengan itu terkena gitu, ini terkena dosa-dosa juga. Artinya kita harus hati-hati ketika kita ingin bergerak seperti itu. Terus misalnya sehari-hari misalnya ucapan kita, jangan sampai dari mulut kita keluar ucapan-ucapan kasar atau kotor. Misalnya, mohon maaf ini saya sebutkan, misalnya keluar kata anjing atau babi atau kotoran manusia. Kan gue tanya kan biar jelas soalnya. Waduh, kalau gitu ini apa contohnya? Coba dengan nada yang jari. Kalau gitu Kecuali misalnya kita nggak tahu itu anjing, tapi misalnya kita gunakan kata-kata itu untuk mengejek atau untuk menghina, itu harus kita hindarkan seperti itu. Dan juga misalnya kita perhatikan ada pada pergaulan, misalnya kita bertamu atau kita berbicara dengan teman, itu harus kita perhatikan ada pada seperti itu. Misalnya ketika